Terima kasih Tuhan untuk perkenanan-Mu, penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Bapa, ajarkan kami mengerti atas kehendak-Mu dalam keluarga kami. Terlalu banyak hal yang kami merasa bahwa diri kami lebih tahu daripada-Mu Tuhan. Tapi banyak kejadian yang kami merasa bahwa kami bisa membereskan banyak hal lebih daripada-Mu Tuhan. Tapi kalau hari ini Tuhan, kami mau merendahkan hati, merendahkan diri kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Berikan roh wahyu, hikmat dan pengertian dalam kehidupan kami, sehingga pada saat kami memasuki new normal dalam kehidupan kami, normal yang baru dalam kehidupan kami akan benar-benar bertanya, benar-benar mengandalkan hikmat Tuhan, sehingga keluarga kami, pekerjaan kami, pelayanan kami semakin kokoh dan kuat di hadapan-Mu ya Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang percaya, kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu semuanya, jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita mengangkat renungan kita dengan tema keluarga kita kuat ya. Karena kalau keluarga kita kuat, otomatis pekerjaan kita, bisnis kita pasti kuat. Kalau keluarga kita kuat, otomatis pelayanan kita semakin mantap. Bukankah pada saat kita melayani jemaat Tuhan, saat kita melayani banyak orang, awalnya kita harus juga melayani keluarga kita, Bapak Ibu semuanya. Nah, hari-hari ini kalau Anda sering melihat di sosial media, dimanapun diberitakan, dikatakan bahwa kita memasuki yang namanya new normal, normal yang baru. Pernahkah kita tahu arti new normal? Normal yang baru itu artinya bahwa kita seluruh dunia itu memulainya dari zero, dari nol yang baru. Otomatis Bapak Ibu, kalau kita mulai dari nol, semuanya new, semuanya baru, otomatis semuanya ini kita mempunyai market share atau pangsa pasar atau daya jangkau itu belum seberapa besar, masih kecil karena masih baru, masih new. Nah, dari sana mudah-mudahan kita tuh sama-sama belajar memahami dan mengerti langkah-langkah ke depannya. Nah, Bapak Ibu semuanya, kita harus mengantisipasi Bapak Ibu. Karena sekarang ini kita bukan lagi di era informasi. Kita sekarang ini sudah masuk ke namanya era digital. Hanya orang-orang yang sanggup beradaptasi di era digital, dialah yang sanggup memenangkan pangsa pasarnya. Itulah kenapa saya mendorong bagi semua Bapak Ibu termasuk hamba-hamba Tuhan untuk kita sama-sama bergerak, sama-sama beradaptasi, sama-sama kita membiasakan diri dengan cara-cara yang baru. Suatu hari saya mendapatkan informasi dari grup WA bahwa bukan cuma jemaat, bukan cuma umat yang kena masalah, bahkan hamba Tuhan sekalipun juga akan kena masalah. Kenapa? Karena kita semuanya bisa melakukan ibadah dari rumah, dari online. Anda bisa mengikuti ibadah-ibadah streaming ataupun online dari banyak gereja. Semua area terbuka Bapak Ibu. Nah, kalau hamba Tuhan tidak siap mengantisipasinya, maka Anda akan ditinggalkan. Nah, untuk itu hari ini saya harus berkata-kata dengan sangat-sangat hati-hati bahwa marilah kita mengantisipasi pelayanan, pekerjaan, dan keluarga kita. Di mana ketiga-tiganya ini antara pelayanan, pekerjaan, dan keluarga ini harus dibuat sebuah harmonisasi yang seimbang. Nah, Bapak Ibu semuanya, kami dari GBI Lantera, kami berusaha untuk mensupport
untuk kita itu bisa sama-sama membalancekan informasi kita kepada Bapak Ibu semuanya, para sahabat GPI Lantera, untuk kita bisa terus eksis di masa pandemi corona ini. Nah, balance seperti apa yang akan kita sajikan ke Bapak Ibu? Kita akan sajikan membalancekan dari apa yang kita dengar, dari renungan firman yang kita dengar, dari talk show yang kita dengar. Tempo hari kita sudah mendengarkan talk show Iman Membuka Jalan dari Bapak Mulyadi Hartono. Dan nanti hari Rabu, Bapak Ibu akan saya sajikan talk show mengenai keluarga yang akan kami undang, yaitu Ibu Wike Arinta, makeup artist, di mana Anda akan melihat, kita akan belajar bagaimana yang lalu dengan Pak Mulyadi Hartono dari segi pekerjaan, dan nanti hari Rabu kita akan belajar dari segi keluarga dan bagaimana keluarga itu bisa mensupport di era pandemi seperti ini, bukan hanya eksis tapi juga akan terbang luar biasa bersama dengan Tuhan kita. Nantikan hari Rabu nanti dengan judul Keluarga Kita Kuat, gitu ya Bapak Ibu semuanya. Nah, Bapak Ibu semuanya, kalau Anda pada saat mendengarkan acara ini, renungan ini, Anda ingin konseling, please feel free. Anda bisa kontak di nomor hotline yang akan tertera di akhir acara ini. Anda bisa datang ke sekretariat, Anda minta dilayani. Saya mau mengenal Yesus Kristus lebih dalam. Saya mau bertanya kepada GPI Lantera, silakan Bapak Ibu. Anda mau direct message ke GPI Lantera, silakan. Anda mau hubungi nomor hotline kami, silakan. Saya ingin baptis, saya ingin pengarahan pernikahan, karena saya ingin menikah. Silakan Bapak Ibu. Kami tetap melayani Anda apapun yang Anda ingin lakukan. Entah Anda ingin muslim pernikahan, Anda ingin terima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Anda ingin dibaptis, Anda ingin melakukan pertanyaan bahkan konsultasi tentang bisnis, tentang dunia usaha, silahkan Bapak Ibu. Kami membuka channel kami untuk Anda. Silahkan datang dan cerita, kita akan melayani. Nah, Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan, untuk tema pada hari ini kita akan baca dulu di Kisah Para Rasul pasal yang ke-10. Saya mendorong Bapak Ibu semuanya membaca di Kisah Para Rasul semua di pasal yang ke-10 dari ayat pertama sampai terakhir. Tapi saya akan membaca beberapa ayat di Kisah Para Rasul pasal 10 ayat pertama sampai 9. Lalu saya lanjutkan lagi ke ayat 23 sampai 24. Kisah Para Rasul 10 ayat pertama sampai 9, dan kami lanjutkan di ayat 23 dan 24. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Berarti kan baik, ia saleh. Ia serta seisi rumahnya takut akan Allah. Dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan, kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, "Cornelius." Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, "Ada apa Tuhan?" Jawab malaikat itu, "Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah. Dan Allah mengingat engkau, dan sekarang suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon dan yang disebut Petrus, yang menumpang di rumah seorang penyamak kulit yang bernama Simon yang tinggal di tepi laut." Setelah malaikat yang berbicara kepadanya itu meninggalkan dia, dipanggilnya 2 orang hambanya beserta seorang prajurit yang saleh dari orang-orang yang selalu bersama-sama dengan dia. Dan sesudah ia menjelaskan segala sesuatu pada mereka, ia menyuruh mereka ke Yope. Keesokan harinya, ketika ketiga orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope, kira-kira pukul 12:30 hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Ia mempersilakan mereka untuk bermalam di situ. Keesokan harinya ia bangun dan berangkat bersama-sama dengan mereka, dan beberapa saudara dari Yope menyertai dia.
Dan pada hari berikutnya sampailah mereka di Kaisarea. Cornelius sedang menantikan mereka dan ia telah memanggil sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya berkumpul. Nah, kalau Anda baca, Bapak Ibu, Anda akan paham bahwa Cornelius ini adalah seorang perwira pasukan Italia yang tinggal di Kaisarea dan dia adalah seorang yang saleh. Anda harus pahami bahwa dia ini betul-betul orang yang saleh, orang yang takut akan Tuhan dan menjaga betul-betul tentang kesalehannya. Dan Cornelius ini menjadi teladan dalam menerapkan keseimbangan antara pekerjaan atau pelayanannya dia dengan keluarganya. Nah, yang perlu kita tahu Bapak Ibu, apa prinsip-prinsip yang harus kita pelajari dari seorang yang namanya Cornelius? Yang pertama, pastikan kita semua ini melayani sesuai dengan karunia kita. Saya pernah membahas tentang karunia yang beberapa saat yang lalu. Kalau ada ketinggalan, Anda bisa lihat di channelnya YouTube-nya GPI Lambera tentang karunia. Karunia itu diberikan gratis. Dan sekitar tahun 2003, saya mengikuti sekolah Alkitab. Ada pendeta dari luar negeri yang pada saat tengah-tengah khotbah tiba-tiba memanggil saya dan istri saya. Dua sepasang suami istri maju depan Pak. Saya kaget, kenapa kok mengambil kami sama dengan istri saya? Dia langsung ngomong bahwa dia mendapatkan klien Tuhan ini mendapatkan hikmat bahwa saya dan ibu saya ini punya talenta di bidang keluarga. Dari sejak itu, saya akhirnya tahu bahwa saya ini memang karunianya di bidang keluarga. Sejak saat itu buku-buku yang saya baca dalam saya mengamati sehari-hari tentang keluarga, saya lebih tajam dan efektif. Itulah kenapa saya betul-betul mengembangkan karunia yang Tuhan tanam dalam diri saya dan diri saya. Nah, Cornelius dan seisi rumahnya itu keluarga yang takut akan Allah. Dia dikenal sebagai seorang yang banyak bersedekah pada umat Yahudi. Karena kemurahan hati yang dititipkan Tuhan dalam dirinya, itu digunakan untuk memberkati orang lain, Bapak Ibu semuanya. Nah, sama dengan karunia rohani apa yang ada diberikan Tuhan, dipercayakan Tuhan dalam hidup Anda. Buatlah ini bukan hanya berhenti dalam diri kita, tapi lakukanlah juga untuk orang lain. Bagaimana caranya Anda mengembangkan karunia yang ada dalam diri kita untuk menggunakan dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita, maka kita akan efektif. Nah, yang kita pelajari yang kedua dari Cornelius ini apa, Bapak Ibu? Kita membawa orang lain mengenal akan Tuhan, mengenal akan Allah. Nah, selain berkemurahan hati, Cornelius ini juga memiliki kerinduan agar orang lain mendengar Injil Kristus. Itulah sebabnya kalau Anda baca di kitab Kisah Para Rasul pasal yang 10 tadi, Cornelius mengumpulkan sanak saudara dan sahabat-sahabatnya berkumpul. Untuk apa? Untuk memberikan kesempatan kepada Petrus untuk berbicara dan menyatakan kebenaran. Itu artinya apa? Karunia yang kita dapatkan dari Tuhan digunakan untuk membawa orang lain mengenal Tuhan. Nah, hasilnya apa nih? Pada saat kita melakukan itu, hasilnya dikatakan turunlah Roh Kudus ke atas orang-orang yang mendengarkan pemberitaan firman Tuhan dari Petrus. Nah, bagus semua yang dikasih oleh Tuhan. Apa yang bisa kita pelajari dari Cornelius yang ketiga, yang terakhir? Kita bisa lihat di Kisah Para Rasul yang ke-10, tapi di ayat 46 sampai 48. Saya akan bacakan buat Anda Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 di ayat 44, 46 sampai 48. Ketika Petrus sedang berkata demikian,
turunlah Roh Kudus kata semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Di sana kita melihat bahwa memuliakan dan melayani Allah itu bersama dengan warga kita. Kita dapat melihat dari cerita Cornelius ini adalah karya Roh Kudus itu ada dalam kehidupan kerabat dan keluarga kita. Dan kita sama-sama buat keluarga kita itu melayani Tuhan. Bapak Ibu, kalau saya boleh sharing ke Anda, hal yang paling penting, nanti Anda bisa mendengarkan sendiri talk show dengan Ibu Ika Arinta. Membangun keluarga itu sama dengan membangun benteng. Katakan sama-sama dengan saya, membangun keluarga sama dengan membangun benteng. Kalau Anda bawa keluarga Anda kepada Tuhan, Anda didik keluarga Anda untuk mengenal Tuhan, dan Anda ajak keluarga untuk melayani Tuhan, mengajak orang lain mengenal Tuhan, itu kita akan memperkuat benteng dalam keluarga kita. Ada beberapa benteng yang sebenarnya Anda bisa bangun, apalagi ini ngalami masa pandemi COVID. Pada masalah pandemi COVID, Bapak Ibu, waktu kita ketemu dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak itu banyak sekali, Bapak. Inilah saatnya kita itu menerapkan hal-hal yang rohani kepada keluarga kita. Dari hal-hal yang rohani yang mendekat daripada Tuhan inilah kita akan mendapatkan hikmat untuk kita melayani, dan juga mendapatkan hikmat kita mengantisipasi pekerjaan kita, bisnis kita untuk mendapatkan tebusan luar biasa. Nah, benteng dalam keluarga ini benteng terhadap apa, Pak? Bapak Ibu, benteng yang bisa kita antisipasi untuk ke depannya. Yang paling pertama, kita bisa mendidik keluarga kita untuk tidak pernah dekat-dekat dengan yang namanya narkoba. Benteng yang pertama kita adalah benteng menjauhkan keluarga besar kita dari narkoba. Inilah saatnya. Dekatkanlah keluarga Anda kepada Tuhan. Yang kedua, benteng yang apa? Benteng dari korupsi, Bapak Ibu. Saat inilah nilai-nilai kekristenan, nilai-nilai keluarga, moral dan karakter Kristen Anda bisa tanamkan. Baik Anda sebagai ayah maupun Anda sebagai ibu. Inilah saatnya untuk Anda tanamkan nilai-nilai supaya pada saat anak Anda nantinya berkarir, tidak akan pernah terjadi yang namanya korupsi di mana dia berada. Dan yang ketiga, benteng apa? Benteng untuk kita tidak masuk dalam jerat yang namanya seks bebas. Bapak Ibu, kami sekeluarga ini, saya pernah berkata pada jemaat, kami ini sudah punya planning untuk menyekolahkan anak kami di Amerika Serikat. Sekolah anak kami dari sekarang sudah disetting sekolah internasional karena kami mau menyekolahkan anak kami menggunakan di Amerika Serikat. Sejak kapan saya membangun benteng anak saya dan keluarga saya supaya tidak masuk dalam jerat seks bebas? Sejak dulu dalam kandungan. Wah, saya sudah terlambat, Pak. Nggak bisa, Pak. Tidak ada kata terlambat. Nanti Anda dengarkan di talk show pertama dengan Ibu Ika Arinta. Di sana Anda akan gampang sekali melihat bagaimana keterbukaan dengan keluarga ini bisa dibangun. Dan membangun benteng yang paling kuat di saat masa pandemi ini adalah benteng dari selingkuh. Oke? Banyak hal pada saat Anda membawa keluarga kita kuat sesuai dengan apa yang Tuhan arahkan, Anda bisa perbincangkan pada saat Anda work from home, pada saat Anda stay at home. Sekarang kita saatnya untuk mempersiapkan diri untuk
perjamuan kudus, kita akhiri firman pada hari ini. Mari kita doa. Bapak, terima kasih untuk rema yang Kau berikan pada hari ini, untuk kami menguatkan keluarga kami, keluarga yang kuat di dalam Tuhan, sehingga kami bisa membawa keluarga ini kepada pekerjaan dan pelayanan kami yang lebih dahsyat dan lebih mantap. Biarlah kami belajar untuk selalu menjaga kesalehan kami Tuhan, menjaga untuk kami tetap murah hati memberikan sedekah kepada orang lain, membantu orang lain yang membutuhkan, dan juga kami terus menanamkan nilai-nilai iman, nilai-nilai moral dan karakter yang sesuai dengan Alkitabiah, sehingga kami bisa membangun benteng keluarga kami menjadi benteng yang sangat kuat. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita semua yang percaya kita katakan amin. Bapak Ibu semua yang saya kasih, yang dicintai oleh Tuhan, kalau Anda belum punya hosti ataupun anggur, Anda bisa mempersiapkan dengan roti kering atau roti tawar, dan juga bisa menggunakan sebagai pengganti anggur, lambat anggur. Anda bisa menggunakan yang namanya sirup atau teh, boleh manis, boleh tawar. Nah, biarlah kita menerima perjamuan kudus ini, kita mengangkat roti di tangan kanan kita. Bukankah tubuh yang kita pecah-pecahkan ini adalah lambang persekutuan dengan Tuhan? Amin. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kalau kita mengimani firman ini, mari kita makan roti ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mengangkat cawan kita di tangan kanan kita. Lalu bukankah anggur yang dicurahkan dalam persekutuan dengan darah Kristus? Demikianlah juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kalau kita mengimani firman ini, mari kita minum anggur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat kedua tangan kita berdoa pada Tuhan. Kita bersyafaat pada Tuhan. Biarlah apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, biarlah seturut kehendak Tuhan saja. Diberkatilah keluarga Anda semuanya, diberkatilah lumbung-lumbungmu, berbuah-buah penuh dengan kasih karunia Tuhan. Diberkatilah masa studimu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah masa pensiunmu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah berkat dari Allah Bapa, kasih anugerah yang melimpah dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semuanya sampai Maranatha. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita semua percaya, kita katakan amin, amin, dan amin. Sukses untuk Anda semuanya. Sampai bertemu di acara talk show hari Rabu nanti. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.